terjadi atas keadaan-keadaan yang terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus berbicara bagi kami semua, gairahkan kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, dengan kesadaran bahwa Allah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bahwa kami melihat Allah kami yang besar itu Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Allah kami yang besar yang luar biasa. Sehingga kami boleh tenang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami semuanya Tuhan. Gairahkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Setiap kami Tuhan digairahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Ya, selamat tahun baru buat kita semuanya. Karena saya baru datang ke sini selama tahun 2026 ini ya. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya diminta untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Restoration in the New Season, atau pemulihan di musim yang baru. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita yang mendasarinya diberikan pada saya Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 dan Zakaria 9 ayat yang kedua. Ya. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Zakaria 9 ayat 2. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Wow, luar biasa. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya ini adalah janji Tuhan yang luar biasa ya. Sampai ada lagunya ya. Ya, lagunya apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, ya, dan saya senang sekali lagu ini ya. Ya, dan saya selalu seperti hidup dalam mimpi. Karena saya selalu memimpikan, mengharapkan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya senang namanya happy. Bergembira. Bukan berarti karena keadaan semua baik-baik saja, enggak. Tetapi saya selalu memiliki harapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu yang saya ingat, Tuhan menyertai saya. Dia merencanakan hal-hal baik untuk saya. Ya, coba Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, banyak orang memprediksi masa depan. Wah, susah begini. Tetapi yang mengisi hati saya Yeremia 29 ayat 11. Karena rancanganku bukanlah ya rancangan kecelakaan, tetapi rancangan membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Nah, anak Tuhan seharusnya demikian.
Ya, ini janji Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan keadaan kita pada waktu itu akan seperti bermimpi. Kenapa bermimpi? Wow, yang kita harapkan itu ya yang terjadi jauh-jauh lebih besar daripada itu dan kadang tidak terduga. Nah itu, makanya kita seperti bermimpi. Lalu kata orang katanya, wow, Allah melakukan perkara besar kepada orang ini. Dan memang kita juga menyadari, kita melihatnya. Dan inilah yang dimaksudkan musim yang baru. Ya, musim baru di mana kita melihat pekerjaan Tuhan. Bukan musimnya tiba-tiba semua baik semuanya gitu, bukan. Mau keadaannya mau buruk, mau keadaannya musim hujan, kemarau, mau banjir, mau apapun itu, tetapi Allah berjanji, Allah ada di sana mengubahnya menjadi sesuatu yang membuat kita seperti terbangun, seperti mimpi yang luar biasa. Ya, jadi ini musim maksudnya bukan musim jadi semua jadi baik-baik gitu, semuanya keadaan baik gitu. Ya, bukan maksudnya begitu. Tetapi di keadaan apapun itu Allah menyatakan kehadirannya menolong kita. Nah itu nih, makanya dia namanya jadi musim yang baru. Musim baru itu adalah bagaimana realita Tuhan itu kita nikmati. Bagaimana Allah bekerja menyertai hidup kita. Kalau musim selalu berganti, ada lagunya ya, musim akan selalu berganti. Lalu si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Nah itu sampai selamanya ku tetap percaya. Jadi mau musim makin susah, musim apapun namanya, selalu akan ada, saudaraku. Ya, jangan berharap, wow, nanti akan ada makin mudah gitu. Ya, saya kemarin ketemu sama ada klien, dia pusing 7 keliling karena dia dapat surat dari kantor pajak. Jadi dia bilangin, pusing Pak, sekarang ini luar biasa, makin susah berusaha. Waktu saya kasih tahu pada dia, iya Pak, musim boleh makin susah, tetapi kalau kita percaya pada Yesus, Tuhan bisa menolong kita. Saya kasih tahu, bagaimana bisa Pak? Saya kasih tahu bagaimana di zaman murid-murid itu, ya, bukan hanya waktu Petrus menghadapi badai, karena Yesus ada, mereka bisa menyeberang dengan leluasa. Mereka selamat, ada Yesus. Aku bilang gitu ya. Lalu di zaman perjanjian gereja mula-mula mengalami aniaya luar biasa. Tetapi mereka bersemangat di dalam Tuhan. Mereka bersukacita. Mereka ada dalam penganiayaan, tetapi mereka tetap bisa bersukacita. Dan Alkitab mencatat tidak ada yang kurang di antara mereka. Wow, hebat, luar biasa. Ya. Karena apa? Yesus hadir. Benarlah ada lagu, sing penting ono Gusti Yesus. Beres kabeh. Nah ini. Nah jadi gitu Bapak Ibu, jangan selemas-lemas ya. Jangan karena keadaan kita jadi kurang semangat, enggak. Tetap semangat, kenapa? Mau ada kurang, mau ada apapun yang terjadi, ada Yesus. Yang penting ada Yesus. Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi musim boleh ada, ini ada ya. Lanjut dulu, next. Oke. Musim boleh ada musim kehilangan. Ada kehilangan, boleh musim apa? Kehancuran, musim sulit, boleh. Ada juga musim kok nunggu terus gitu ada.
Tetapi kabar baiknya, ya musim boleh berganti-ganti, boleh ada yang kita tidak suka, tetapi ada Yesus. Dan dia berkata, ia tidak pernah berubah. Nah, bagaimana kita bisa ini mengalami seperti judul kita ini, mengalami pemulihan di musim yang baru. Nah, yang pertama adalah, tadi dia katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, berarti Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Dan saudaraku, memiliki Allah yang sayang sama kita. Bagi dia tidak ada yang sukar. Nah, persoalan anak Tuhan adalah begini, ya. Allah kita itu Allah yang sanggup. Tetapi jauh di bawah alam kesadaran kita membatasi Allah kita itu bekerja. Itu yang membuat kalau kita ada masalah, kita nggak langsung kepada Tuhan datangnya. Kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup, itu masalahnya. Yang lebih sanggup adalah kalau ada orang menolong kita, kalau ada pinjaman menolong kekurangan kita. Ya kan? Banyak orang anak Tuhan gagalnya melihat pemulihan Allah yang luar biasa adalah karena dia tidak betul-betul percaya bahwa Allahnya Allah yang sanggup. Ingat gak saudaraku, ketika bangsa Israel di depannya laut Teberau, di sana gunung, di belakang ada tentara Mesir sedang mengejar mereka. Lalu apa yang terjadi? Orang Israel berkata, Musa, apa kurang luas tempat penguburan di tanah Mesir sehingga engkau bawa kami di sini untuk dikubur massal, katanya. Iya. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat kepada bangsa itu. Ya kan? Banyak mukjizat. Dan mereka tetap meragukan. Bukan karena kalau ditanya, apakah Allah berkuasa? Dia pasti jawab, iya berkuasa. Tetapi di bawah alam sadarnya, jauh di bawah sini, dia tidak betul-betul percaya. Nah, yang Tuhan mau kita menyadari betul, kita punya Tuhan yang luar biasa besar. Baginya tidak ada yang sukar. Iya. Saya kemarin itu saya bilang sama klien saya, Pak, kalau misalkan nih kira-kira Bapak punya kesempatan kepada Prabowo sama disuruh berdoa kepada Tuhan, mana yang Bapak pilih? Coba secara bawa alam sadar Bapak aja, aku bilang gitu. Saya lebih suka, Pak, memang betul Pak, saya lebih suka kalau datang ke Prabowo. Kenapa? Karena dia bilang, kalau saya ketemu sama Prabowo, dia mungkin bisa kasih jalan keluar untuk saya, untuk masalah saya pajak ini. Karena dia merasa kok diperas orang pajak, itu masalahnya ya. Jadi kalau ketemu sama Prabowo, dia pikir itu lebih berkuasa. Nah, Kak, saya bilangin, nah itulah. Tapi kalau coba ditanya, mana yang lebih berkuasa, Tuhan daripada Bapak Prabowo? Dia bisa berkata, Tuhan, ya kan? Benar gak? Tuhan bisa mencabut nyawanya Pak Prabowo, ya kan? Iya. Apa susahnya bagi Tuhan ya? Nah, tapi kok bisa lebih berharap dia kepada Prabowo daripada itu? Ya. Malah saya ganti, saya turunin juga lebih kepada Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak, gitu. Dia masih lebih gitu ya kan? Nah, dia lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar. Nah, memang singkat cerita akhirnya, jadi mari kita datang kepada Tuhan. Pertama, karena memang Prabowo juga hayalan, tidak mungkin kita ketemu sama dia. Benar gak? Tapi mungkin kita datang kepada Tuhan. Nah, banyak orang mengapa Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Karena khawatir tidak mengerjakan apa-apa. Tapi banyak orang andalkan khawatir sama rasa takut, ya kan? Sama seperti Prabowo tadi.
Sepertinya wah kalau khawatir kayak bagaimana gitu. Kayak lemas-lemas, aduh ada masalah. Sehingga nyanyi juga agak gimana. Ku tak dapat jalan sendiri. Kayaknya supaya bisa bangun. Enggak, itu enggak benar. Benar enggak Bapak Ibu? Kita enggak ngerjakan apa-apa. Waktu saya kasih tahu begitu dia kaget. Oke Pak Oscar, doakan saya. Ya kita doakan ya kan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya. Next. Nomor 1 nih, Allah yang sanggup. Jadi pemulihan Tuhan sering di luar logika. Yang terasa mustahil bagi Tuhan, ya bagi Tuhan itu mungkin. Ya. Nah, memang harus betul-betul datang menyadari aku punya Tuhan. Jangan buat cuman lagu aja. Aku punya Tuhan yang besar. Ya kan? Ya, tapi kok enggak kita sadari. Sadarlah, saudaraku. Nah, apa yang bisa Tuhan pulihkan? Lanjut ini, next. Semua, saudaraku. Nah, ini kesalahan kedua banyak orang. Ya, kalau ini perkara rohani. Kalau keadaan uang, ya kita gampangnya adalah pinjam. Ya, banyak orang begitu. Kalau masalah keuangan rasanya enggak gitu. Soal stres gitu, kamu langsung masuk rumah sakit aja. Ya, padahal bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Semuanya bisa. Mau pekerjaan kah, Tuhan bisa pulihkan. Ya, jangan mengira ya keadaan sulit apa gitu, sepi. Ya, semua orang bilang sepi nih ya. Kalau ada datang sales ke saya juga, Pak gimana Pak? Sepi. Nah, jadi saya juga bilangin sepi gitu supaya dia jangan terlalu banyak minta apa-apa. Iya ya, sel-selnya kan yuk, gimana nih Pak gitu. Kalau kita bilangin sepi, selesai sudah. Langsung solusi. Daripada kita, tapi gitu, dia bisa kejar kemana-mana. Ya. Pekerjaan, usaha, mau keluarga, saudaraku, memang anak saya susah, suami saya susah, istri saya susah. Bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan kita sanggup. Nah ini. Ya. Hati yang hancur, ya mungkin ada rasa sakit di sini, mau di mana, sakitnya mana-mana gitu, bawa kepada Tuhan. Gak ada istilah gak bisa Tuhan gak pulihkan. Semuanya ada pengharapan yang hilang, kok rasanya waduh ini makin susah, gimana gak tahu nanti bagaimana gitu. Bawa kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang sanggup. Nah, Allah yang sanggup. Karena tadi ayatnya berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Wow, itu apanya? Pertama orang lain dulu. Wah, orang berkata katanya, Allah melakukan perkara besar kepada orang ini. Karena kita punya Allah yang sanggup. Allah yang besar, saudaraku ya. Next. Nah, ya janji Tuhan adalah dia katakan dia pasti memulihkan. Memulihkan itu seperti keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Puji Tuhan ada. Ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan belalang. Wah ini janji Tuhan nih. Tadi juga ya sampai 2 kali lipat gitu ya. Nah ini ada lagi saudaraku ya, sama seperti itu, mirip ini ya. Yesaya 61 ayat 7, ganti kehinaan kamu akan mendapat kehormatan berlipat ganda. Bukan hanya 2 kali, berlipat ganda. Berkali-kali maksudnya, bukan hanya 2 kali. Ini janji Tuhan, keadaan kita akan mengalami pemulihan itu. Ya. Karena apa? Allah kita, Allah yang besar.
Jadi yang pertama pahami kita punya Tuhan yang besar. Sadari, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau ini yang terjadi saudaraku, maka kita enggak berharap pada yang lain. Selama kita tidak menyadari kita punya Tuhan yang besar, maka kita akan selalu melihat orang lain. Kenapa ya orang lain tidak menolong saya? Kenapa ya keadaan tidak berubah? Kenapa ya orang lain begini? Kenapa ya Pak Presiden begini? Kenapa ya wali kota begini misalnya? Lalu mengalahkan yang lain. Kalau kita menyadari Allah kita punya Tuhan yang besar, nggak ada lagi saudaraku. Ya, nggak ada lagi alasan kita buat wah kenapa begini, kenapa begitu, kenapa istri saya, kenapa anak saya, kenapa gitu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita datang kepada Dia, beres KB. Nah ini, ya ini mudah mengatakannya, sulit melakukan, tapi dibutuhkan iman. Nah ini, ya, mari kita mengerjakannya, saudaraku. Ya. Nah, yang kedua, nah ini. Tadi persoalan pertama adalah Tuhan yang kita tidak menyadari kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, sikap kita ini. Ya. Untuk musim yang baru perlu sikap yang baru. Ya. Kalau di luar negeri sana gitu, kalau mau musim dingin, nah dia udah siap-siapin semua baju dingin keluar, ya kan? Keluar, baju hangat semua keluar tuh, yang tebal-tebal. Semua yang baju-baju yang kemarin yang kurang bahan disimpan, ya kan? Kenapa? Karena panas. Kalau musim panas, semua yang tebal-tebal masukkan lemari lagi. Selalu saja musim itu menunggu sikap yang baru. Ya, sikap yang berbeda sesuai musimnya. Nah, begitu juga musim yang baru. Untuk kita bisa melihat tadi pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, perlu sikap yang baru. Nggak boleh sikapnya sama, seperti nggak ada berkat Tuhan, nggak ada pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan nggak ada. Sikapnya tetap sama, nggak bisa. Dia harus memiliki sikap yang baru. Nah ini, ya. Makanya kalau Zakaria tadi katakan, kembalilah ke benteng, jangan pergi, kembalilah ke benteng pertahanan. Dia katakan, hai orang-orang tawanan pengharapan. Nah ini hebat sekali, dia tulisnya bukan tawanan masa lalu, tawanan apa gitu, tapi dia sebut tawanan pengharapan. Orang-orang yang berharap, nah ini. Sikapnya ada harapan, nah gitu, gak lemas. Dia sudah bersikap kalau dia kekurangan, aku punya Tuhan, aman, gitu. Ya, dia sikapnya sudah langsung berubah. Tuhan menyebutnya tawanan pengharapan. Dia seperti ya tertawan, udah begitu, dia pokoknya ada harapan lah. Ya. Saya dulu pernah ikut multi level gitu ya. Saya melihat ada orang-orang yang tertawan pengharapan karena janji-janji yang luar biasa. Sehingga dia bisa mengerjakan apa saja, semangat, rugi-rugilah gitu ya. Aduh, ya saya lihat orang, waktu saya baca ini, ya kayak gitu. Tuhan memberi apa buat saya, begitu. Nah, dan begitulah banyak sikap saya tadi, ya kalau saya ingat pekerjaan Tuhan selalu yang saya selalu hidup di dalam, wow, saya punya Tuhan, saya punya Tuhan, saya punya Tuhan, amin. Iya, jadi jangan dilihat saya, wah kayaknya Pak Oscar nggak ada masalah ini, masalahnya banyak Bapak Ibu. Iya, cuman karena saya berpikir saya punya Tuhan, iya. Nah, seringkali yang menghalangi pemulihan bukan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau. Dia senang sekali melakukan pemulihan saudara. Tetapi apa? Banyak orang sikapnya masih terus di masa yang lalu. Di luka
lama yang terus dipelihara. Ya. Dia melihat kegagalannya, dia ingat masa lalu, lagu kesenangannya, aku masih seperti yang dulu. Iya, lagunya itu pengennya dia lagunya. Ya. Kegagalan tidak mau dilepaskan. Terus saja, aku udah begini. Ya, kalau udah tua dia, aku sudah tua. Gitu. Sudah terlanjur gitu. Ya. Penyesalannya terus saja diulang-ulang. Nah, sikap begini gak bisa di musim yang baru. Musim yang baru adalah, aku punya Tuhan yang besar, Dia mengasihi aku, Dia pasti berkati aku akan bekerja lebih giat, nah, gitu. Ya, aku akan lebih semangat gitu. Musim baru harus dijalani dengan cara berpikir yang baru. Itu sebabnya Roma 12-nya katakan ya, jangan kita serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Nah, pemulihan itu dimulai saat kita berhenti hidup dari rasa bersalah. Sudah, yang sudah biarlah berlalu, ya kan? Ya. Berhenti menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Memilih percaya lagi kepada Tuhan. Iya. Memilih lebih percaya kepada Tuhan. Allah saya, Allah yang mengasihi saya. Dia saja tidak mengingat-ingat masa lalu saya. Ya. Tuhan kita itu seperti yang digambarkan oleh Yesus, perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Bapaknya tidak ingat anaknya ini durhaka. Yang dia ingat adalah anakku dulu sudah mati, sekarang hidup lagi. Dulu hilang, sekarang ketemu. Dia berpesta. Nah, ini luar biasa. Ya. Yesaya 43 katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya. Makanya kalau 2 Korintus 5 ayat 17 itu, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Filipi 3, 13, 14 melupakan apa yang telah di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi buat pikiran kita, sikap kita menyambut musim yang baru dengan sikap yang baru ya. Amin. Jangan mau tinggal di konsep yang lama. Ya. Jangan hanya melihat semua karena orang lain, karena keadaan, karena apa gitu, enggak. Lebih baik percaya kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang sanggup. Bagi Dia tidak ada yang sukar. Ya. Nah, yang ketiga, ini nih poinnya selanjutnya adalah pemulihan akan melahirkan sukacita, dan sukacita itu bukan untuk hanya diri sendiri, tetapi Tuhan mau sukacita itu untuk menjadi berkat bagi orang. Nah, ini juga yang ketiga, banyak orang ingin keluar dari masalah supaya dia bisa selamat dari masalah. Cuman sampai di situ. Ya. Hal Tuhan melakukan segala sesuatu pemulihan, tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya menjadi berkat bagi orang lain, supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Bukan tertawa hanya bahagia karena diri sendiri terlepas dipulihkan, ya, bersorak-sorai, wow, itu bukan hanya itu, tetapi bahasa aslinya adalah untuk memuji Tuhan,
untuk membesarkan nama Tuhan. Makanya untuk menjadikan, ya. Jadi pemulihan sejati bukan hanya soal kondisi kita jadi dipulihkan, tetapi hati kita dipulihkan, ya. Sukacita kita yang baru membuat kita akan bangkit melayani lagi, berani bersaksi lagi, menjadi berkat, bukan hanya penerima berkat. Itu tujuannya. Ya, bukan kita diberkati secara keuangan supaya kita bisa beli mobil, beli motor, beli baju baru gitu. Tentu mungkin bisa kita lakukan itu, tetapi kalau tujuannya supaya saya bisa bergerak lebih banyak lagi untuk bersaksi, menjemput orang misalnya. Wow, itu yang Tuhan maksud. Ya, itu yang Tuhan maksud. Kita dipulihkan dari sakit hati, dari pahit hati, supaya kita bisa melayani banyak orang. Ya, tadi kesaksian istri saya percaya, ya itulah yang ditangkap walaupun dia belum pulih 100%, tetapi dia menyadari ini jalan untuk saya. Dan dia berkata ada banyak orang seperti saya untuk bisa dilayani seperti saya. Dan dia mau menjadi berkat, ya, mengajak istri saya supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami masalah yang sama. Nah, itu poinnya, saudaraku. Sama seperti kita diselamatkan oleh Tuhan, percaya pada Tuhan, sehingga kita percaya kalau mati masuk surga, supaya kita bisa memberitakan kepada teman-teman kita, supaya dia juga percaya kepada Tuhan, ya kan? Apapun yang Tuhan kerjakan. Ya. Saya sering kalau mendoakan orang sakit selalu saya bagikan. Saya pernah sakit. Ya. Saya mengalami mukjizat. Kaki saya patah dan tidak sempurna tumbuhnya sehingga saya kalau jalan pincang. Nah, untuk mengatasinya sepatunya satu lebih tinggi daripada yang satu lagi, ya. Tetapi mukjizat terjadi. Nah ini nih, kaki saya sama panjangnya. Nah, jadi nggak ada orang lagi yang misalnya lihat, Pak Oscar pincang ya gitu. Enggak. Ya, dulu pernah saya berpikir ya, karena saya pikir-pikir saya dulu patah kakinya, saudaraku masih bujangan ya. Jadi saya pikir-pikir nanti laku nggak saya ini kalau pincang jalannya ya, gitu. Ternyata Tuhan kasih yang luar biasa ini malah ya. Iya. Nah, lalu saudaraku, waktu kita bikin film, saudaraku ya, bikin film di daerah Tembalang, saudaraku di bukit itu, bikin film. Waktu turun, saudaraku, saya bawa kursi, bawa konsumsi. Lah turun, saudaraku, jatuh karena banyak batu-batu kerikil ya. Lalu wah, jatuhnya langsung terduduk gitu. Lalu jatuh, saudaraku, ya sempat hilang kesadaran sebentar, nggak rasa apa-apa, lalu muncul. Lalu saya bangun, jalan, saudaraku ya. Nah, masih bisa miring gitu menyetir mobilnya pulang. Tapi sampai di rumah nggak bisa apa-apa lagi. Udah susah, masuk rumah sakit, di ronsen, patah tulang ekornya. Tulang ekor apanya itu, ruas yang terakhirnya itu. Nah, akhirnya pergi ke ortopedi, dia bilangin, Pak, 2 pilihan, satu dioperasi dibuang, ya, satu lagi dibiarkan. Oh, dibiarkan nggak apa-apa, nanti nempel sendiri. Cuman kalau dibiarkan butuh 3 bulan istirahat. Kalau dioperasi 1 bulan. Pilih mana? Karena takut dioperasi kan. Jadi saya bilangin, aku biarin aja dokter. Lalu saya berdoa terus sama Tuhan. Soalnya apa? Mau khotbah Natal. Ya, jadi saya berdoa aja. Mukjizat terjadi, saudaraku. Ya, 3 hari, ya, saya nggak pernah tidurnya telentang, nggak bisa miring gini, bisa. 3 hari saya udah bisa duduk.
Waktu 7 harinya datang ke dokter, saudaraku. Ya, saya duduk menghadap ke dia kan. Ya, lalu dia liatin gitu kan, ronsennya. Loh, kok udah bisa duduk? Iya dok, gitu. Lah kok bisa? Coba jalan dulu. Jalan. Lah, mestinya Bapak lumpuh. Gitu bilangnya. Karena banyak di situ saraf katanya. Dan saya ingat anak saya juga jatuh dari sepeda motor, 2 minggu tidurnya begini. Itu baru retak aja. Karena kena sarafnya. Dia bilang di tulang belakang ini Pak ada banyak saraf. Jadi Bapak kayaknya nggak kena sarafnya. Jadi Bapak bisa nih. Ya sudah, minggu depan nggak usah datang lagi katanya. Nah itu, ini mukjizat katanya. Nah, dia belum tahu kita punya Tuhan yang besar. Nah, itu masalahnya. Jadi karena begitu saya sering kali kesakitan. Kalau setiap orang sakit itu saya bagikan, saudara. Karena saya tahu itulah maksudnya mengapa saya mengalami kesembuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya masalah sekarang, ya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, karena aku ingin menyaksikan, aku ingin menjadi alatmu. Saya percaya engkau sanggup. Nah, terjadilah musim yang baru, ya kan? Kita dipulihkan. Ya. Jadi Tuhan memulihkan bukan supaya kita diam, senang untuk diri sendiri, bukan, tetapi supaya hidup kita menjadi kesaksian, menguatkan yang lain, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi mari kita masuk kepada musim yang baru, ini kesimpulannya nih ya. Mari kita masuk kepada musim yang baru, yaitu percaya Tuhan sanggup memulihkan. Ini yang pertama ya. Kita punya Tuhan Allah kita yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Aku punya, biar itu menjadi nyanyian, masuk betul-betul ke alam sadar kita yang paling dalam ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup memulihkan. Gitu, mengubah keadaan. Dan tidak ada yang sulit. Yang kedua, bangkit dan jangan hidup lagi di masa lalu. Jangan lagi menyalahkan yang lain. Sudahlah, gitu ya. Iya. Memang mungkin, nah betul kalau kita punya Pak Prabowo tadi, mungkin bisa, ya kan? Tapi kan tidak mungkin dia datang ke rumah kita. Yang mungkin Tuhan, ya kan? Tuhan bisa hadir. Haleluya. Amin. Yang ketiga adalah terimalah sukacita yang baru dengan iman percaya. Ya, terima. Yang keempat ya adalah jadilah berkat dan menjadi saksi. Terima pemulihanmu, itu maksudnya sukacita ini ya. Terima pemulihanmu. Apa masalahmu tadi? Terima dengan iman. Ya, aku kalau misalnya berkata ya, kok kami kekurangan gitu. Imani firman Tuhan tentang kecukupan. Ya kan? Lalu terima kecukupan dari Tuhan. Kalau engkau punya masalah keluarga, terima damai sejahtera dalam keluarga. Dengan apa? Dengan iman. Gak usah nunggu-nunggu, terima. Karena itu janji Tuhan. Aku memberikan damai sejahtera. Kan gitu. Setiap hamba Tuhan tiap minggu kan, pulanglah dengan damai sejahtera. Lah, ya kan kita tangkap aja. Terima, aku memiliki damai sejahtera. Enggak usah dipakai perasaan bagaimana ya. Udah terima apa belum ya? Enggak, terima dengan iman. Gitu. Apapun saudaraku, terima sukacita. Dan keempat, jadilah berkat dan saksi. Nanti lihat mukjizat itu menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam musim yang baru ini Tuhan. Kami mau menikmati pemulihan Allah untuk segala sesuatu di musim yang lama Tuhan. Di keadaan musim apa saja yang kami lalui sebelumnya Tuhan.
Kami mau memasuki Tuhan musim yang baru di mana ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada restorasi Tuhan dalam segala aspek hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami ya Tuhan. Allah yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya dengan iman. Aku percaya. Yes Tuhan. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bangga, kami punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, tahun ini akan menjadi musim baru bagi hidup kami. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena Engkau dapati kami Tuhan memiliki sikap yang baru Tuhan. Kami tertawan oleh pengharapan kami di dalam Engkau. Kami orang-orang yang berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Percaya akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada masalah Tuhan yang Kau tidak sanggup Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami, dalam masalah kami, persoalan keuangan, sakit, penyakit, keluarga, persoalan apapun itu Tuhan.
Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, tahun ini musim yang baru, kami melihat Tuhan, Allah kami di pihak kami. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang sukar. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu di sini Tuhan. Mari dibangkitkan Tuhan. Iman percayanya dibangkitkan. Ada jalan keluar atas setiap masalah Tuhan. Atas sakit penyakit. Ada kesembuhan. Atas persoalan Tuhan. Tuhan membuat jalan keluar Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita katakan amin.